Bagi para pecinta film horor, melakukan penjelajahan ke tempat-tempat mistis adalah sesuatu yang sangat menantang dan menguji nyali. Semakin angker dan menyeramkan, rasanya semakin tertantang. Apalagi di Indonesia konon ada sejumlah tempat yang memiliki nuansa mistis. Nah, seperti deretan tempat di bawah ini, ada yang meyakini bahwa cerita yang disampaikan adalah kisah nyata. Tepu Jeruk Purut, keangkeran jeruk purut yang melegenda, ditopang oleh titik-titik mistik di lokasi. Ya, ada 4 tempat yang setidaknya ditengarai menjadi sentral dimensi metafisika yang memayungi. Di belah jalan lurus, di sisi kiri ada pohon kembar dan sumur tua. Di kanan jalan, spot angker berpusat di pohon benda serta pusara keramat Habib Salim. Jangan pernah ceroboh di 4 titik ini, jika tidak ingin disergap aura mistik yang memang bertiup kencang. Begitu satu demi satu langkah kaki menapaki kawasan pemakaman legendaris ini. Jeruk Purut tak ubahnya kerajaan siluman, di mana para penguji nyali akan susah siuman jika sudah terbawa ke alam gaib. Mereka-mereka yang memiliki ketajaman batin menengarai. Gerbang utama kerajaan siluman ini ada di pohon kembar. Stasiun Kaliwedi. Stasiun Kaliwedi merupakan salah stasiun yang dikenal paling angker di Indonesia dan menyimpan banyak kisah mistis di dalamnya. Stasiun ini berada di Kabupaten Cirebon dan saat ini stasiun Kaliwedi sudah tidak digunakan lagi dan dibiarkan terlantar begitu saja. Di tempat ini, seringkali terdapat penampakan yang berbau mistis seperti perempuan berbaju merah dengan ukuran tubuh yang tinggi. Karena kondisinya yang sudah lama tidak terpakai, warga setempat meyakini tempat ini sebagai tempat yang angker. Oleh karena itu, semua orang yang berada di sekitar sini harus menjaga kesopanan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tak terkecuali para pengendara yang lewat di sekitar stasiun ini. Ia harus membunyikan klaksonnya agar sesuatu yang negatif tidak terjadi padanya. Terjadi penampakan perempuan merah bertubuh tinggi. Menurut warga setempat, di stasiun ini sering terjadi penampakan, salah satunya yang paling menyeramkan yaitu perempuan merah bertubuh tinggi. Sosok perempuan tersebut sangatlah seram karena warna merah akan identik dengan sosok yang jahat dan menyeramkan. Penjara Kalisosok. Penjara ini sudah memiliki umur kurang lebih 200 tahun. Tepatnya pada tanggal 1 September tahun 1808. Penjara Kalisosok dibangun saat kepemimpinan Herman William Daendels. Banyak pejuang Indonesia yang pernah merasakan masa kelam di penjara ini, seperti Soekarno dan W.R. Supratman. Konon, penjara ini tidak hanya digunakan untuk mengurung, melainkan juga menyiksa para tahanan. Walaupun kapasitasnya hanya 20 orang, kala itu satu ruangan dipaksa agar mampu ditempati 90 orang. Tempatnya yang sempit, gelap, dan pengap membuat suasana penjara ini semakin seram. Berdasarkan cerita masyarakat sekitar, banyak orang sering mendengar teriakan dari penjara ini. Penjara Kalisosok Surabaya menjadi salah satu penjara yang paling angker di Indonesia. Walaupun begitu, penjara Kalisosok sudah termasuk cagar budaya tipe B yang harus dilindungi pemerintah. Hutan Blora. Pada dasarnya hutan Blora ini nggak jauh berbeda dari hutan lainnya, penuh dengan pepohonan dan semak. Tapi, khusus untuk hutan Blora ini, entah kenapa kesannya memang sangat lain. Nyaman sih dengan nuansa hijau yang ada di sini, tapi entah kenapa di saat yang sama juga muncul rasa mistis yang begitu besar. Hutan Blora sendiri beberapa bagiannya ada yang dibelah oleh jalanan. Dan disinilah salah satu letak kemistisannya. Di beberapa ruasnya cukup jarang dijumpai lampu jalan. Alhasil, begitu melewati tempat ini rasanya seperti sedang menuju ke dunia lain yang kelam dan mistis. Mungkin karena inilah banyak yang akhirnya tersesat tak lama setelah melewati ruas-ruas jalan di hutan Blora. Nyasarnya kendaraan-kendaraan besar di sini, dengan nuansa hutan Blora yang penuh mistis. Tak hanya motor dan mobil, kendaraan-kendaraan besar pun juga sering nyasar di tempat ini.
Bukti paling ampuh ya kejadian beberapa waktu lalu itu, yakni tentang sebuah bas besar yang entah bagaimana caranya bisa berada di tengah-tengah hutan jati blora. Kejadian itu sebenarnya bukan yang pertama. Beberapa tahun lalu juga pernah ada peristiwa yang sama. Bahkan kali ini yang nyasar nggak hanya bas, tapi juga 2 buah truk tronton besar. Ketika ditanya, para supir ini tak pernah merasa menerobos ke dalam hutan. Mereka hanya melewati jalan aspal saja dan tiba-tiba kemudian nyasar ke dalam hutan. Lawang Sewu, Semarang. Di masa penjajahan Jepang, gedung pemerintahan Belanda ini juga pernah menjadi sebuah penjara yang paling kejam. Ada 2 ruangan penjara di sana, penjara berdiri dan penjara jongkok. Di ruang penjara berdiri, para tahanan dimasukkan ke dalam tempat tersebut secara berdesak-desakan dan sangat tragis. Banyak yang meninggal dunia di tempat tersebut. Sedangkan di penjara jongkok, ruangan ini sangat sempit. Yang tinggi ruangan ini hanya 1,5 meter. Jadi, bisa bayangkan penderitaan para tawanan di dalam ruangan tersebut. Satu kisah misterius lagi dari Lawang Sewu yaitu adanya bayangan di lantai 3. Kabarnya, ada seorang juru kunci Lawang Sewu yang bisa memanggil sang penunggu, yang muncul dalam sosok bayangan yang mengantung di langit-langit. Ada juga penampakan di ruang utama. Begitu masuk ke dalam bangunan ini, Anda akan melewati sebuah pintu gerbang besar sebelum menuju ruangan utama. Beberapa orang yang melintasi area ini memiliki banyak pengalaman penampakan hantu, seperti penampakan tangan hitam besar yang menutupi jendela. Di sudut langit-langit ruang utama pernah ada yang melihat sosok mirip pocong pada malam hari.